Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, harapan Bapak tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap terus untuk selalu semangat. Dan alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita pada hari ini masih di dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 bersama guru Al-Quran Hadis kalian, Bapak Abdul Haris. Materi kita pada hari ini sudah memasuki bab terakhir, yaitu bab ke-6 tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur, yaitu sabar dan syukur kunci keberhasilan. Namun sebelum kita mempelajarinya, marilah anak-anakku semuanya kita awali pembelajaran kita ini dengan bersama-sama kita membaca doa. Semoga ilmu yang akan kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sailin. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran bab ke-6 ini adalah yang pertama, yaitu kalian dapat membaca hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan, hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang sifat optimis dan sabar. Yang kedua, dapat menerjemahkan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan, hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang sifat optimis dan sabar. Yang ketiga, dapat menjelaskan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan, hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari dari Muslim dan Muslim dari Abu Hurairah tentang sifat optimis dan sabar. Yang keempat, yaitu dapat menerapkan kandungan hadis tentang sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang terakhir, yang kelima adalah dapat memahami hikmah perilaku optimis dan sabar. Dan sekarang marilah kita akan mempelajari tentang isi kandungan hadis riwayat Muslim, yaitu tentang sikap optimis dan sabar. Nah, anak-anakku semuanya, silakan kalian buka buku Al-Quran Hadis kalian yang kalian dapatkan dari perpustakaan. Bapak akan membaca matan teksnya hadis tersebut, hadis ini, dan kalian simak baik-baik agar kalian dapat membacanya dengan baik dan benar. Sudah kalian buka bukunya? Baik, mari kita pelajari, kita belajar sama-sama membaca matan atau teks hadis yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yahya Suhaib bin Sinanin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairal lah wa in asabathu darra'u sabara fakana khairal lah. Rawahu Muslim. Sekarang kita akan terjemahkan hadis ini, di mana hadis ini bersumber dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, di mana beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Kenapa? Karena sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin.
Jika diberi sesuatu yang menggembirakan, ia bersyukur, maka itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa suatu keburukan atau suatu musibah, maka ia bersabar, dan hal itu juga baik baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Anak-anakku, isi kandungan hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan orang yang bersyukur di saat ia senang dan bersabar di saat ia susah. Dan keduanya adalah penyempurna keimanan seseorang. Maka bagi seorang muslim di dalam seluruh kehidupannya itu sesungguhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam keadaan senangnya maupun di saat susahnya. Kenapa? Karena ridho dalam setiap ketentuan takdirnya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan pelajari hadis yang kedua, yaitu isi kandungan hadis riwayat Tirmizi tentang sikap optimis dan sabar. Silakan kalian simak kembali baik-baik teks hadis yang kedua ini. Bapak akan bacakan terlebih dahulu secara pelan-pelan. Kalian ikuti sehingga kalian dapat membacanya dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Rawahu Tirmizi. Terjemahannya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan dari Allah itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan itu selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesulitan. Hadis riwayat Tirmizi. Anak-anakku sekalian, isi kandungan dari hadis yang baru saja kita bacakan tadi adalah apabila kita menghendaki pertolongan dari Allah, maka kita harus sabar. Jalan keluar dari permasalahan bersama kesulitan. Artinya apabila seseorang ingin mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan, maka ia harus menghadapi kesulitan yang ia hadapi. Jangan lantas apabila kita mendapat kesulitan, lalu kita melarikan diri dari kesulitan itu sendiri dengan cara kita berbuat nakal, dengan cara kita berbuat yang tidak-tidak. Nah, ini adalah cara lari seseorang tersebut dari kesulitan. Jadi kalau orang ingin mendapatkan solusi dari berbagai kesulitan tersebut, ia harus hadapi. Dengan cara apa? Dengan cara sabar. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kembali hadis yang ketiga, yaitu isi kandungan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang sikap optimis dan sabar. Kembali Bapak akan bacakan teks matan hadisnya. Silakan kalian simak baik-baik agar kalian dapat membacanya dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotayahu. Muttafaqun alaih. Terjemahan dari hadis ini adalah di mana hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim itu tertimpa suatu kelelahan atau suatu penyakit atau suatu kekhawatiran atau kesedihan
atau gangguan, bahkan duri sekalipun yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi kandungan hadis tersebut adalah dijelaskan bahwasannya hadis tersebut menjelaskan tentang balasan bagi seorang muslim yang apabila diberi ujian, apabila tertimpa musibah, sekecil apapun musibah tersebut, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan mendapatkan tambahan kebaikan. Dengan apa? Yaitu syaratnya dengan ia mampu bersabar dan ridha terhadap musibah yang dialaminya. Baik anak-anakku sekalian, sudah 3 hadis Bapak sampaikan, Bapak bacakan, dan kali ini kita akan memberi kesimpulan dari materi kita bab ke-6 ini, di mana bagi seorang muslim sudah selayaknya untuk selalu menghadirkan niatnya untuk bersabar dan optimis terhadap ketentuan ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala, serta ridha terhadap setiap keburukan, ridha terhadap setiap musibah yang menimpanya semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, tidak lupa diri bila kita diberi kesenangan, bila kita diberi kebahagiaan, untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Nah, anak-anakku sekalian, selesai sudah materi bab ke-6 pada hari ini. Untuk tugas yang akan kalian kerjakan pada hari ini adalah kalian Bapak minta untuk menjawab soal-soal yang terdapat pada buku Al-Quran Hadis kelas 7 yang kalian dapati dari perpustakaan. Silakan kalian buka halaman 103 sampai dengan 105. Kalian jawab soal-soalnya, dari halaman 103 sampai dengan 106. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal yang ada pada buku tersebut. Kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian kalian foto dengan jelas dan kalian kirim ke nomor WA Bapak. Dan untuk selanjutnya Bapak ingin ingatkan kepada kalian bahwa 3 buah hadis yang kalian pelajari tadi silakan kalian hafalkan beserta arti dan isi kandungannya. Dan kalian nanti akan diminta untuk hafalan 3 buah hadis tersebut bersama terjemahan dan isi kandungannya. Baik anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini perjumpaan kita dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatian kalian semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.